ini Tuhan, kami akan memulaikan kuliah kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun kami Tuhan, berkati dosen kami yang mengajari kami Tuhan, berikan dia kesehatan, kekuatan, begitu juga kami anak-anak ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, berikanlah kami hikmat ya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Oke. Iya. Nah, kasih aja tuh sama mereka lah, biar mereka tulis sama mereka masing-masing. Oke. Bisa kita mulai? Siap? Kita mulai sekarang? Oke. Ya Pak, ya Pak. Baik. Oke Pak. Ini merupakan pertemuan yang terakhir. Jadi nanti kalau kalian bingung dengan ada beberapa hal yang di dalam schedule itu, harusnya mata kuliahnya apa saja, tetapi ada yang kita bicarakan secara sekaligus, gitu ya. Jadi ini merupakan modul yang ke-14. Modul yang ke-14 yaitu tentang perjanjian Daud. Nah, bicara mengenai perjanjian Daud, ini bicara tentang ketika umat Tuhan itu sudah masuk ke dalam tanah Kanaan. Pertemuan selanjutnya kita bicara mengenai perjanjian tanah Kanaan, kan? Ya. Jadi sekarang ini kita lihat tentang umat Tuhan itu, orang Ibrani sudah masuk ke tanah janji. Waktu itu kalau kita lihat, ini Daud dia memiliki kerinduan untuk bangun bait suci. Ya, dia ada kerinduan untuk bangun bait suci. Itu sebabnya ketika dia memiliki kerinduan seperti ini, Tuhan menjawab dia. Jawabnya itu lewat siapa? Lewat Nabi Nathan. Jadi kita bisa lihat di 2 Samuel pasal 7. Ya, 2 Samuel pasal 7. Intinya itu apa? Kalau kita lihat, intinya berbicara tentang keturunan. Yang pertama itu keturunan Daud akan mendirikan bait suci. Yang kedua, kerajaannya itu akan dikokohkan. Akan dikokohkan. Dua hal ini. Intinya dua hal ini. Ya. Awalnya mengenai yang membangun bait suci itu kan Salomo, kan? Ya, Salomo membangun bait suci. Kemudian, tetapi meskipun kerajaannya itu dikokohkan, diperkuat, tetapi itu tidak selama-lamanya. Jadi awalnya perjanjian Daud itu digenapi lewat Salomo, tetapi di kemudian hari yang menggenapinya adalah Yesus, ya, Yesus Kristus. Nah, makanya kita lihat seperti apa perjanjian Daud ini. Secara detail itu ada 3 hal. Ada 3 hal. Perjanjian Daud itu ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan akan membuat nama Daud itu menjadi besar. Menjadi besar. Ya. Kemudian apa yang akan dilakukan? Dikatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan sebuah tempat bagi Israel. Ini tempat yang pasti. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan membuat Daud dan tanahnya itu aman dari serangan musuh. Detailnya seperti ini. Kalau kita lihat. Ya. Makanya kalau kita baca di kitab Tawarik, ya nanti kalau teman-teman baca di kitab Tawarik itu, kitab Tawarik berisi mengenai kronologi raja-raja dari keturunan Daud, dari keluarga Daud. Nah, kenapa hanya keluarga Daud? Karena ini sudah dijanjikan kepada dia.
Oke. Nah, baik. Em, Mari kita, karena ini berbicara mengenai Daud, kita berbicara mengenai latar belakang kehidupan Daud. Arti nama Daud itu adalah orang yang dikasihi, teman atau pacar. Orang yang dikasihi, teman atau pacar. Ada yang tahu nama papanya Daud siapa? Papanya Daud, ada yang tahu? Siapa namanya? Apa? Bapaknya si Bella. Bapaknya Daud siapa? Namanya Isai. Ya, nah, tinggal baca Iya, di layar. Gimana ini? aku lagi nulis tadi Pak, jadi nggak fokus. Yang di atas emang nggak kelihatan ya? Ini muncul di Kelihatan Pak, layar nggak? Di layar muncul ada? Pak, muncul Ada. Pak. Semua semua teman-teman bisa lihat Bisa Pak, di layar atas. bisa Pak, bisa Pak. Oh ya. Oke. Jadi ayah Daud itu Isai, dia orang Bethlehem. Makanya kita tahu kenapa Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Ya, karena dia dikenal sebagai keturunan Daud, ya, orang Bethlehem. Mengenai Daud, diperkenalkan itu bukan di kitab Samuel. Jadi, kitab Samuel itu bercerita tentang Daud. Tetapi, sebelum bercerita tentang Daud, dia sudah dibicarakan di kitab Rut, di Rut pasal 4. Ya, Rut pasal 4. Coba kita lihat mengenai transisi tongkat estafet kepemimpinan. Artinya begini, sebelum Daud menjadi raja, ada yang menjadi raja. Siapa itu? Saul. Ya, Saul. Tetapi mengenai Saul, dia sudah 2 kali ditolak oleh Tuhan. Ditolak menjadi raja. Ya, berapa kali? 2 kali dia ditolak. Yang pertama, waktu perang melawan Filistin. Waktu perang melawan Filistin. Ini dia ditolak untuk pertama kalinya. Apa yang dilakukan di sini? Jadi, yang dia lakukan, em, ketika waktu itu Nabi Samuel masih ada, ya, ketika Nabi Samuel itu, ketika perang itu, sebelum perang mulai, semua pasukan sudah berkumpul, mereka siap maju perang, tetapi Samuel bilang, tunggu 7 hari. Tunggu berapa hari? 7 hari. Nanti saya akan pergi, nanti saya akan datang lagi. Ketika saya datang, setelah 7 hari itu, saya akan memberikan korban persembahan, kemudian kita maju perang. Tetapi di dalam 7 hari itu, rakyat mulai pulang gara-gara takut. Pulang gara-gara takut, gitu ya, takut perang. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi di hari yang ketujuh itu, karena Saul tunggu, tidak muncul-muncul, makanya Saul memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi setelah dia selesai memberikan korban persembahan, apa yang terjadi? Samuel datang. Nah, di saat itu Samuel menegur dia. Samuel bilang, ketaatan itu lebih baik daripada korban persembahan. Ketaatan lebih baik dari korban bakaran katanya. Jadi di saat itu Samuel langsung bilang apa? Karena engkau tidak taat, engkau telah ditolak sebagai raja. Itu yang pertama. Yang kedua itu perang melawan Amalek. Jadi setelah banyak waktu berlalu, ada perang melawan Amalek. Amalek ini dulu ketika orang Ibrani itu keluar dari Mesir, mereka sedang di dalam perjalanan padang gurun, orang Amalek tiba-tiba menyerang eh, rombongan orang Israel itu dari belakang. Jadi diserang dari belakang. Nah, biasanya kalau lagi jalan itu, ya lagi jalan jauh, yang tertinggal di belakang itu siapa? Biasanya perempuan, anak-anak, lansia, ya kan?
Seperti itu ya, benar nggak? Ya, jadi waktu itu em, orang Amalek menyerangnya dari belakang. Maka Tuhan bilang, jangan lupa apa yang mereka lakukan. Nanti setelah kalian itu masuk ke tanah Kanaan, tanah janji, kalian sudah menjadi kuat, jangan lupa musnahkan Amalek itu. Tapi ketika di zaman Saul, Tuhan memerintahkan supaya Saul itu pergi memusnahkan Amalek. Saul tidak melakukan semuanya. Dia hanya setengah-setengah, ya, tidak memusnahkan sepenuhnya. Ya. Jadi eh, dia memisahkan binatang yang bagus-bagus, perempuan-perempuan, ya, seperti itu. Ya, makanya itu menjadi suatu pelanggaran bagi pelanggaran Saul, dan di saat itu dia ditolak untuk kedua kalinya. Dua kali. Jadi berapa kali Saul ditolak? Dua kali. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa. Nah, mungkin ini keluar di ujian kan, kita nggak tahu. Baik. Kemudian kita lihat karena em, apa namanya eh, Saul itu sudah ditolak, Tuhan sudah memilih orang yang lain sebagai raja. Ya. Di 1 Samuel, kalau kita baca 1 Samuel 15 ayat 11, di situ dikatakan apa? Di situ dikatakan Tuhan datang kepada Nabi Samuel dan bilang apa? Jangan bersedih lagi, pergilah ke Bethlehem, urapilah salah seorang anak Isai sebagai raja. Nah, seperti itulah. Itu 1 Samuel pasal 15 ayat 11. Ya. Jadi akhirnya dia pergi. 1 Samuel 16 ayat 1 dia pergi. Ya, 1 Samuel 16 ayat 1 dia pergi, dan kita tahu ceritanya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, em, Daud itu tidak diperhitungkan, ya, tidak diperhitungkan. Buktinya apa? Buktinya ketika, bayangkan, seorang nabi yang sangat besar, sangat terkenal di satu negeri, datang berkunjung ke rumah Isai, semua anak-anaknya hadir kecuali Daud. Artinya apa? Daud itu hanya anak gembala saja, ya, hanya anak gembala saja. Dia tidak diperhitungkan. Makanya ketika Eliab maju di hadapan Samuel, Samuel lihat bahwa wah ini tegap, luar biasa, wah ada wibawa, oh inilah orangnya, pasti inilah rajanya. Tapi tidak. Jadi 7 anak Isai lewat di depan Samuel. Samuel bilang apa? Bukan mereka. Tuhan bilang apa? Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini pun menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus melihat hati manusia, jangan lihat penampilan luarnya, gitu ya. Nah, sampai semua anak-anak laki-laki Isa itu lewat, mereka mereka nggak, bentar ya. Oke, sorry. Ya, jadi dia tidak diperhitungkan, dia tidak diperhitungkan. Tetapi pada akhirnya mereka tunggu sampai Daud itu datang, dan ketika Daud itu masuk dalam rumah, Tuhan langsung bilang kepada Samuel apa? Inilah dia, urapilah dia. Nah, seperti itu. Jadi em, kalau kita lihat pada akhirnya dari seorang gembala dia menjadi seorang raja, penguasa, gitu ya. Maka kita harus belajar di sini apa? Terima kasih. Jadi kita harus belajar di sini, meskipun seseorang itu dikucilkan, dihina di dunia, tapi jika orang itu berkenan di hati Tuhan, itu orang itu bisa dipilih dan dijadikan orang yang besar untuk menggenapi kehendak Tuhan. Ya, ini yang jadi kita perlu memahami hal itu. Ya, Em, ketika Daud itu diurapi, Roh Tuhan itu menguasai dia. Ketika Daud diurapi, sebaliknya apa? Sebaliknya, Roh Tuhan itu mundur dari Saul.
Akhirnya dia itu selalu dipengaruhi oleh roh jahat, ya, roh jahat. Jadi sangat berlawanan, ya, sangat berlawanan. Di saat yang seperti ini, kalau kita perhatikan, Daud dipanggil oleh Saul untuk apa ya, menyanyikan lagu-lagu untuk menenangkan hatinya Saul, gitu ya. Eh, di kemudian hari, kalau kita lihat, Daud dia apa maju, dia pergi ke medan perang dan dia mengalahkan Goliat kan? Ya, kita tahu ceritanya ya, dia mengalahkan Goliat. Dan sejak waktu itu dia pergi berperang. Dia pergi berperang dan apa yang ada pencapaian-pencapaian besar yang Daud alami, yang dia bisa berikan untuk negara, sampai-sampai perempuan-perempuan itu bernyanyi. Bernyanyi apa? Isi nyanyiannya dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Artinya apa? Saul mengalahkan ribuan, tetapi Daud mengalahkan puluhan ribu, katanya. Nah, di sini dia langsung menjadi iri, dia menjadi marah. Dia menjadi merasa terancam bahwa Daud itu akan kudeta seperti itu dan merebut tahta dia. Nah, jadi dia sangat terluka hati dia. Dia sangat marah. Nah, kita harus berjaga-jaga jangan sampai kita juga diliputi, dikuasai dengan amarah. Nah, kita lihat itu kan kita pernah dengar bahwa amarah tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi kerasukan. Pada akhirnya Saul itu dia kerasukan. Jadi kita tahu bahwa orang kalau udah marah, dia udah bukan dirinya lagi, udah bukan dia lagi di situ, udah setan di situ, ya. Makanya kita harus berjaga-jaga mengenai hal ini. Oke. Uh, Kalau kita perhatikan Daud itu, dia ditugaskan untuk pergi perang melawan musuh-musuh yang apa yang hebat, dengan harapan dari Saul adalah Saul mengharapkan supaya Daud itu mati dalam perang. Tetapi karena roh Tuhan bersama dengan dia, dia mengalami kemenangan. Itu luar biasa. Ya, ini suatu sejarah nyata. Nah, jadi kebalikannya. Bahkan ada beberapa kali waktu ada kesempatan untuk Saul membunuh Daud. Dilempari tombak kan. Nah, tapi pada akhirnya Daud bisa melarikan diri. Nah, setelah ini Daud itu menjalani kehidupan pelarian. Bayangkan, dia melarikan diri dari usaha pembunuhan yang hendak dilakukan oleh Saul itu selama 10 tahun. Itu dari umur 20 sampai 30. Ada di sini yang umur 20? Kalian ada yang umur 20 tahun? Ada Pak. Ada. Ada yang dikejar-kejar, ada yang mau dikejar-kejar, mau dibunuh selama 10 tahun. Tidak ada Pak. Nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau. Tidak ada Pak. Itu dari umur 20 sampai 30 itu banyak hal yang bisa dilakukan. Iya kan? Tetapi Daud itu 10 tahun terpaksa dia menjalani kehidupan melarikan diri, ya, pelarian. Nah, kehidupan pelarian itu bisa dibagi menjadi 3 tahap. Ini disusun oleh pendeta Abraham Park dalam buku seri yang ketiga. Nanti kalian bisa baca buku seri yang ketiga. Saya perlihatkan petanya saja ya. Kalau kita membahas satu persatu itu terlalu banyak. Jadi saya perlihatkan petanya saja. Ini petanya. Bisa lihat petanya? Masih belum tampil Pak. Belum tampil. Hmm. Kita bisa lihat. Bisa Pak. Baik. Jadi pendeta Abraham Park membagi menjadi 3 tempat, 3 bagian, 3 tahap.
Yang pertama itu ini dari Rama, Gibea, Nob, Gad, Gua Adulam, Mispa di Moab. Mispa artinya ini di Moab, artinya di luar negeri gitu ya, di bangsa yang lain, di bangsa Moab. Kemudian yang balik lagi, yang ketujuh hutan Keret. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua itu dari Kehila. Jadi tahap yang pertama itu sekitar 3 tahun, ya, 3 tahun. Tahap yang kedua ini sekitar 3 tahun. Ini dari Kehila, padang gurun Zif. Ini banyak padang gurun ya. Padang gurun Maun, padang gurun Engedi, padang gurun Paran, Karmel, padang gurun Zif. Nah, setelah itu tahap yang ketiga itu ke Gad dan Ziklag. Ini kurang lebih 4 tahun, ya 4 tahun lamanya. Nah, dia pergi kemana saja? Nah, kita lihat petanya. Jadi ini merupakan wilayah Kanaan, ya kerajaan. Nah, awalnya dia itu tinggal di Gibea. Gibea itu merupakan kampung halaman dari Saul. Ingat, Daud itu menikah dengan anak perempuan Saul. Iya kan? Anak perempuan nomor dua. Ya, Mikal namanya. Jadi dia tinggal di Gibea dengan istrinya. Ya, di kampung halaman Saul. Nah, tetapi di Gibea, dia berusaha dibunuh oleh Saul. Maka dia melarikan diri. Yang pertama kali, tempat pertama yang dia pergi adalah Rama. Ini, ada di atas ini. Jadi kalau kalian melihat petanya, sebelah kiri ini merupakan Laut Mediterania. Ini adalah Laut Mati yang di bawah sini. Laut Mati. Ke atas, ya itu ini kalau ke atas 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 terus itu ada nanti kita akan ketemu dengan Danau Galilea. Oke, Danau Galilea. Jadi ini eh, di dekat Laut Mati, ya Rama. Jadi pertama kali dia pergi ke Rama. Apa yang terjadi di Rama? Kenapa dia pergi ke Rama? Rama, kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 19, Rama itu adalah tempat Nabi Samuel ada. Nabi Samuel tinggalnya di daerah Rama. Apa yang dilakukan? Daud, di sini ditulis semuanya. Daud, nanti kalian lihat ya, buku yang ketiga ya. Daud memberitahukan kepada Samuel tentang semua yang Saul lakukan terhadapnya. Ini yang dia lakukan. Ini yang dilakukan. Kemudian dari Rama, dia kembali lagi ke Gibea. Loh, pertanyaannya kenapa dia kembali ke kampung halamannya Saul? Kenapa dia pergi ke tempat musuh? Ya, ini bertujuan untuk bertemu dengan Yonatan. Lihat di sini ada keterangannya. Daud bertemu dengan Yonatan dan memberi kabar bahwa Saul sangat ingin untuk membunuh dia. Jadi dia beritahukan kepada Yonatan. Yonatan itu anaknya Saul kan? Dia adalah teman, sahabat dari Daud. Nah, tapi Daud bilang, papa kamu ingin membunuh saya. Yonatan bilang, enggak seperti itu. Benar. Dia cerita kepada Yonatan. Ya coba dipastikan lagi gitu. Nah, kenapa Daud perlu memastikan hal ini? Jangan sampai, misalnya, niat dari Saul itu sebenarnya Saul tidak mau membunuh dia. Maka eh, Daud itu melarikan diri itu tanpa alasan. Jika begitu, ya, jika dia tidak, eh, jika ternyata Saul itu tidak ada niat untuk membunuh dia. Nah, jadi dia harus pastikan terlebih dahulu. Dan jangan sampai nanti ternyata Saul tidak ada niat seperti itu, tidak ada niat untuk membunuh dia. Pada akhirnya Daud dikenal sebagai seseorang yang tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya, gitu ya. Jadi dia pastikan. Nah, dari Gibea. Kemudian di Gibea, apa yang terjadi? Dia pada akhirnya mengalami bahwa, oh ya, Yonatan dia cek ternyata benar. Ya, ternyata benar bahwa apa? Bahwa ayahnya ingin membunuh Daud. Nah, bagaimana cara ceknya? Nanti itu bisa itu nanti menjadi tugas untuk kalian ya. Nanti kalian cek jawabannya di buku Sejarah Perebusan, buku seri yang ketiga. Nah, dari Gibea dia pergi ke Nob. Apa yang terjadi di Nob? Nob itu adalah kota imam. Kota imam. Di sana, Imam Ahimelek memberikan roti suci dan pedang Goliat kepada Daud. Itu diberikan. Nah, waktu itu Imam Ahimelek adalah imam besar di zaman itu. Ya. Dia bukan imam besar apa ya? Dia
seperti guru dari imam-imam di situ, ya, guru dari imam-imam di situ. Nah, dari Nob, eh, jadi Imam Ahimelek dia tidak tahu apa ya, apa maksud kedatangan Daud ya ke kota Nob. Ya. Jadi dari sini Daud dia pergi ke Gad. Gad ini kalau kita lihat, Gad ini adalah wilayah orang Filistin. Jadi ini sudah di luar eh, kerajaan Israel, sudah di luar sebenarnya. Dia melarikan diri ke Gad. Ya. Nah, di Gad itu dia pura-pura menjadi orang gila. Dia ditangkap, ya, dia ditangkap hendak dibunuh oleh pegawai-pegawai raja Gad, raja orang Filistin. Tetapi dia berpura-pura gila. Nah, ada kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud ketika mengingat apa yang terjadi di kota Gad. Ya. Nanti bisa baca di 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 juga. Nah, dari Gad ini dia pergi ke Gua Adulam. Ke Gua Adulam itu ada berkumpul sekitar 400 orang. Itu yang orang yang dikejar-kejar hutang, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang apa ya, yang tidak, yang ditolak oleh masyarakat. Tetapi semuanya itu berkumpul kepada Daud, dan Daud menjadi pemimpin mereka. Di Gua Adulam ini, kalau kita lihat, dia pergi jauh. Kalau kita lihat ini tahap pertama ini, jauh sampai ke Mispa. Mispa ini, bayangkan, dari Gua Adulam yang nomor 5, dia pergi ke Mispa di Moab. Moab ini sudah bangsa lain. Nah, apa yang terjadi di sana? Kalau kita lihat, Daud membawa orang tuanya kepada Raja Moab. Kepada Raja Moab. Supaya apa? Supaya Raja Moab itu melindungi orang tuanya. Nah, kalau di zaman dulu, jika ada salah satu anggota keluarga itu bikin kasus terhadap melawan pemerintah, maka yang terjadi adalah pemerintah atau penguasa itu bisa saja melukai bahkan membinasakan anggota keluarga yang lain. Nah, itu suatu hal yang biasa zaman dulu. Makanya Daud bertanggung jawab kepada orang tuanya. Dia membawanya dan menitipkannya kepada Raja Moab. Sekarang pertanyaannya, mengapa Raja Moab mau membantu Daud? Ini pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Mengapa Raja Moab mau membantu Daud? Dia kan orang Israel. Sedangkan ini di Moab. Beda bangsa, beda negara. Buat apa Raja Moab mau bantu dia? Ada yang bisa jawab? Apa? Karena Raja Moab menginginkan sesuatu daripada Daud. Enggak, bukan itu. Raja Moab, jadi tidak dicatat Raja Moab itu ada sesuatu, pada akhirnya Daud bayarkan sesuatu kepada dia. Enggak. Ingat, dia seorang pelarian kan? Seorang buronan negara. Dia datang kepada raja mau bawa apa? Dia nggak punya apa-apa. Mau janji apa dia? Ya. Jadi kenapa Raja Moab mau bantu dia? Gimana? Teman-teman yang lain bisa bisa jawab nggak? Apa jawabannya? Tahu? Yang teman-teman di belakang tahu nggak? Coba tanya mereka. Mereka mengerti nggak pertanyaannya?
Kata Nggak ada sesuatu yang diminta majemuk dari Daud. Nggak ada itu di bapak itu. Kenapa? Tetapi pertanyaannya masuk akal kan? Kenapa? Kenapa bangsa Raja Moab mau bantu dia? Dia seorang buronan negara tetangga. Kok mau bantu? Nggak ada keuntungan apa-apa. Ya, oke. Ya, itu nanti pertanyaan yang akan muncul di dalam ujian hari Jumat nanti. Ya. Oke, dari Mispa, Daud, Nabi Gad mendatangi dia dan suruh dia kembali ke wilayah Yehuda. Jadi kembali lagi dia. Ya, dia pulang, kemudian pergi kemana? Dari tempat yang keenam, dia pergi ke dia pergi ke tempat yang ketujuh, hutan Keret. Di hutan Keret, Daud ditemui oleh satu, kalau ingat tadi, di Nob ada seorang yang namanya Ahimelek. Siapa Ahimelek ini? Dia adalah guru imam-imam, gitu ya. Guru dari imam-imam, karena Nob adalah kota imam. Itu seperti sekolah di sana. Nah, kalau Rama itu sekolah nabi di sana. Kalau Nob itu ada sekolah imam di sana. Kota satu kota isinya imam semua, orang Lewi semuanya. Jadi Imam Ahimelek ini punya anak namanya Abiatar, ya Abiatar. Dia menemui Daud dan dia kasih tahu bahwa apa? Bahwa semua imam, semua orang-orang yang tinggal di kota Nob, tempat tinggal dia, sudah dibunuh mati, sudah dibunuh semuanya, ya, termasuk papanya sendiri, ya. Imam Abiatar, papanya itu Ahimelek, semuanya dibunuh. Tetapi sesama orang Israel nggak bisa membunuh, karena ini siapa yang berani membunuh imam besarnya atau membunuh imamnya sendiri, nggak berani kan. Tetapi ada satu orang namanya Doeg. Doeg ini dia bilang, saya saja yang maju, saya aja yang bunuh. Akhirnya dibunuh semuanya. Doeg ini dia bukan orang Israel, dia orang Edom. Orang Edom Doeg ini. Daud mengenai Doeg ini, dia tulis dalam Mazmur bahwa apa? Lidah Doeg itu seperti pedang yang membunuh orang. Ya, itu yang terjadi di hutan Keret. Waktu itu Daud mengaku salah kepada Imam Abiatar. Dia bilang itu semua salah saya, karena saya tidak bicara uh, tujuan atau keadaan saya waktu ketemu dengan papa kamu. Ya, seperti itu. Jadi Daud bilang mulai sekarang ya udah ikut saya saja. Dari hutan Keret dia pindah ke Kehila. Pas dia pergi ke Kehila, Daud menyelamatkan penduduk Kehila saat diserang oleh orang Filistin. Jadi ini Kehila ini paling ujung dari wilayah Yehuda, dan orang Filistin menyerang Kehila. Waktu itu Daud doa kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya harus membantu orang Kehila? Tuhan bilang apa? Pergilah, bantu. Jadi dia pergi bantu. Tapi setelah dibantu, apa yang terjadi? Orang-orang yang sudah dibantu ini melapor ke Saul yang tinggal di Gibea. Bayangkan ini jauh kan, luar biasa nih. Tetapi orang Keilah laporkan Daud kepada Saul. Akhirnya dia diserang, gitu ya. Dia diserang, dikejar oleh uh, Saul dan pasukan. Dari Kehila ini, Daud mulai pergi ke padang gurun. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Daud melarikan diri ke padang gurun? Ada yang tahu kenapa? Kenapa harus melarikan diri ke padang gurun? Karena karena di padang gurun nggak ada manusia yang tinggal di sana, iya kan? Nggak ada yang mau tinggal di sana. Jadi pergi ke padang gurun supaya apa? Supaya tidak diketahui oleh orang-orang. Nah, dia pergi ke sini, padang gurun Zif, ya, padang gurun Zif. Tetapi di dekat padang gurun Zif itu ada wilayah namanya Zif, ya, kota Zif. Di situ em, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, Yonatan bertemu dengan Daud.
Nah, itu menjadi penghiburan yang besar buat Daud. Ya. Dia menerima penghiburan, kekuatan, sampai-sampai Yonatan bilang apa? Meskipun saya anak raja, tetapi saya tahu bukan saya yang menjadi raja. Kamulah yang akan menjadi raja. Nah, ini hebat. Gitu ya. Ini luar biasa. Kamulah yang jadi raja, aku itu orang yang kedua. Nah, aku akan menjadi tangan kananmu. Padahal dia anak raja. Ah, ini sangat rendah hati, luar biasa. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Setelah Yonatan pergi, orang-orang Zif ini laporkan keberadaan Daud kepada Saul. Dilaporin lagi. Akhirnya datanglah pasukan dan mengepung Daud di Zif. Ya, ini nih, di Zif. Ya, dari Zif dia pergi ke Maon. Di Maon ini, ketika Daud di Maon, di padang gurun Maon, Daud itu sudah terkepung. Tetapi tiba-tiba Saul dapat kabar bahwa orang Filistin sedang menyerang negara mereka, kerajaan mereka. Akhirnya Saul berhenti mengejar Daud. Dia harus kembali untuk menyelamatkan negerinya kan. Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan campur tangan. Daud sudah terkepung, tetapi ya, dia hampir ditangkap. Tetapi apa? Tuhan membuat Filistin menyerang wilayah Israel. Pada akhirnya Saul harus pergi ya menyelamatkan bangsa dulu sehingga Daud bisa melarikan diri. Nah, dari Maon ini dia pergi ke mana? Dia pergi ke padang gurun En-Gedi. Ya, di padang gurun En-Gedi ini Saul, jadi setelah perang selesai dengan Filistin, Saul kembali menyerang, mengejar Daud di padang gurun En-Gedi. Nah, disinilah ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Ada kesempatan. Waktu itu Saul perutnya rasa nggak enak, jadi dia mau pergi buang air. Ya. Dia mau buang air besar. Dia masuk di salah satu gua. Ternyata apa? Di dalam gua itu sudah ada Daud dan pasukannya. Nah, waktu itu eh, tentara-tentara tentaranya atau pasukannya Daud bilang begini, wah Tuhan sudah menyerahkan dia kepada kamu. Nah, izinkan saya bunuh, pokoknya masalah kamu langsung selesai. Saya bunuh Saul, pokoknya masalah kamu selesai. Tetapi Daud bilang jangan, jangan, jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana Daud tetap setia, gitu ya. Bukan dia yang membalaskan, tetapi yang membalaskan itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Ya. Dari En-Gedi dia melarikan diri ke padang gurun Paran. Nah, bayangkan ini jauh sekali. Dari En-Gedi sampai ke padang gurun Paran ini masih jauh, masih ke bawah lagi. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan, yang terjadi di sini adalah apa? Di 1 Samuel 25 ayat 1, ketika Daud itu ada di En-Gedi, di padang gurun En-Gedi, dia menerima kabar bahwa Nabi Samuel sudah mati. Jadi Nabi Samuel mati. Daud menerima kabar Samuel mati itu di mana? Di padang gurun En-Gedi. Ya. Nah, di sana eh, kenapa Daud itu melarikan diri sampai ke tempat yang sangat jauh, ya sangat jauh. Itu karena ada seseorang yang eh, memberikan pengaruh iman, seorang yang senantiasa mendoakan dia. Tetapi orang itu sudah tidak ada lagi. Orang yang menjadi harapan dia, sekarang sudah tidak ada lagi. Dia sekarang sendirian, merasa sendirian. Wah, hati dia, pikiran dia itu benar-benar sangat-sangat sedih sampai-sampai apa? Dia perginya itu di padang gurun Paran, itu tempat yang paling jauh, ya paling selatan ini, paling jauh, ya. Tetapi setelah beberapa waktu dia kembali dan dia pergi ke Karmel. Nah, apa yang terjadi di Karmel? Di Karmel itu Daud ada satu peristiwa di situ yang akhirnya dia mendapat dia mengambil seorang yang namanya Abigail menjadi istrinya. Ya, itu um, di Karmel itu ada seorang kaya raya namanya Nabal, tetapi dia tidak mau membantu Daud, padahal dia setelah menerima perlindungan dari Daud.
Justru bukannya membantu Daud, dia mengejek dan mengolok-olok Daud sebagai buronan negara, sebagai hamba yang tidak setia katanya. Situ Daud sangat marah kan? Tetapi kemarahan Daud itu diredam oleh apa? Oleh kebaikan, perkataan-perkataan berhikmat dari Abigail. Nah, Abigail ini adalah istri dari Nabal, ya, istrinya Nabal. Nah, tapi Nabal ini, jadi Tuhan melihat Nabal itu kejahatannya seperti apa, dan Tuhan pukul mati dia. Ya, Tuhan pukul mati. Setelah Nabal mati, istri Nabal yaitu Abigail, ya, dia menjadi ah, istri Nabal, namanya Abigail, dia menjadi istrinya Daud. Nah, seperti itu. Itu di Karmel. Dari Karmel, Daud kembali lagi ke padang gurun Zif, tempat yang dulu. Nah, di sana dia dikepung oleh 3.000 pasukan Saul. Nah, waktu itu Tuhan membuat semua pasukan Saul itu ngantuk. Pada akhirnya tidur semuanya. Ketika mereka tidur, Daud dan salah satu eh, tangan kanannya itu berjalan sampai ke tengah-tengah perkemahan, sampai ke tempat ke perkemahan di mana Saul itu tidur. Bayangkan, tangan kanannya juga bilang di situ. Nah, Tuhan sudah menyerahkan dia kepadamu. Izinkan, pokoknya saya tombak satu kali, langsung selesai masalahnya. Tetapi Daud bilang apa? Tidak, jangan. Gitu ya. Nah, sejak di sini kalau kita lihat, Daud dia memberitahukan, jadi dari dari bukit yang satu, eh, dia berteriak dan dia berbicara kepada Saul bahwa apa? Tuhan sudah menyerahkan kamu kepada saya 2 kali. Tetapi aku tidak mau membunuh kamu karena kamu diurapi oleh Tuhan. Apa yang menjadi salah saya? Seperti itu. Sejak waktu itu, Saul mengakui bahwa memang Daud itulah yang benar. Jadi Saul mengakui Daud itulah yang benar. Nah, sehingga pada akhirnya sejak di padang gurun Zif ini, di tempat yang ke-14 ini, Saul tidak pernah mengejar Daud lagi. Nah, di lain pihak, Daud, dia tanpa bertanya kepada Tuhan, dia pergi, ya, dia pergi ke Gad, tempat yang lama, tempat di apa Raja orang Filistin. Nah, mengenai Daud, itu sudah terdengar sampai kepada Akis, Raja orang Filistin. Oh, ini kan lawannya Saul. Ya, Saul itu juga lawan saya, musuhnya saya. Jadi musuhnya musuh saya itu adalah kawan saya. Makanya Daud itu diterima dengan baik oleh Akis, raja orang Filistin. Makanya Daud itu dia pergi ke Gad dan menetap di Gad. Sampai di Gad, em, di Gad ini Akis dia bilang begini, ya udah kamu dan pasukanmu, ingat ya, Daud bukan sendirian lagi. Bersama-sama dengan Daud, awalnya 400 orang, sekarang sudah ada 600 orang. 600 orang itu adalah orang-orang 600 yang tentara yang bisa perang. Dan mereka sudah punya keluarga, sudah punya istri dan anak-anak. Jadi yang mengikuti Daud pergi ke sana ke sini itu sekitar 20.000 orang. Bayangkan 20.000 orang jalan-jalan, ya kan? Nah, dari sini akhirnya raja orang Filistin yaitu Akis menyuruh Daud itu tinggal di Ziklag. Nah, ini di Ziklag ini, ya, di Ziklag. Disinilah Daud tinggal, ya, tinggal dia dan pasukannya. Sampai suatu ketika Raja Akis itu, ya, Raja Filistin itu mau maju perang. Dia mau maju perang melawan eh, Saul, ya, melawan orang Israel. Waktu itu, waktu itu Daud juga kan nggak enak, ya kan? Akhirnya dia dan pasukannya pergi bergabung bersama-sama dengan Raja Akis. Mau maju perang mereka. Tetapi waktu itu pegawai-pegawai Raja Akis bilang kepada raja mereka, "Oh, kami tidak mau pergi perang bersama-sama dengan Daud ini. Dia kan bukan orang Filistin, dia kan orang Israel. Nanti kita maju perang,
terus dia berkhianat gimana? Nah, nggak boleh. Akhirnya Raja Akis bilang kepada Daud, ya sudah, kamu nggak usah maju perang sama-sama kami. Kamu pulang aja ke Ziklag. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak mau Daud, calon raja, ya, calon raja, itu berperang dengan rakyatnya sendiri. Iya kan? Masa dia perang melawan rakyatnya sendiri? Iya kan? Misalnya, presiden, ya, Presiden Prabowo, dia mau jadi presiden Indonesia kan? Tiba-tiba dia bergabung dengan Malaysia mau serang Indonesia. Apakah kita akan pilih dia sebagai presiden? Oh enggak kan? Kita tidak akan pilih dia. Nah, sama seperti itu. Jadi akhirnya Daud dia kembali ke Siklag. Ketika dia sampai di Siklag, apa yang terjadi? Rumah-rumah mereka sudah dibakar, ada kebakaran. Terus harta mereka sudah nggak ada di sana. Istri mereka, anak-anak mereka sudah tidak ada lagi. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang Amalek. Ini kan Amalek ini, ya, itu menyerang Ziklag dan membakar rumah-rumah mereka, ya, rumah-rumah Daud dan pasukannya, kemudian merampas semua harta mereka dan menawan istri dan anak-anak mereka. Waktu itu di Siklag, Daud itu sudah sangat putus asa. Pasukannya juga udah sangat sedih. Mereka menangis sampai-sampai nggak ada tenaga. Nah, apa yang terjadi? Sampai-sampai mereka itu sangat menyesal. Mereka ingin membunuh Daud, ingin melempari Daud dengan batu. Nah, di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Daud bertanya. Dia tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ini. Jadi sekian lama itu, sejak dia di Zif, ingat, sejak dia di Zif, ya, sampai dia Zif, dia pergi ke Gad, dari Gad dia pergi ke Ziklag, dari Ziklag dia pergi lagi ke Gad, dari Gad dia balik lagi. Dia tidak pernah, sekitar 4 tahun, dia tidak pernah cari Tuhan. Bayangkan, tidak cari Tuhan. Ketika masalah terjadi di Ziklag, baru cari Tuhan. Nggak jauh beda dengan sekarang kan? Anak-anak Tuhan banyak kayak gitu. Ketika nggak ada masalah, nggak cari Tuhan. Pas masalah baru cari Tuhan. Setuju ya? Ada yang punya pengalaman? Jadi di sini kita bisa tahu apa? Pada akhirnya dia tanya Tuhan, dia tanya, Tuhan, apakah kami bisa mengejar orang Amalek itu dan menyelamatkan keluarga kami? Tuhan bilang apa? Majulah, aku akan memberikan kemenangan. Akhirnya mereka maju dan perang. Setelah mereka perang, mereka ya mereka dipulihkan. Dari Siklag ini, Daud sudah tidak lagi balik ke Gad, dia langsung pergi ke Hebron. Jadi dia tanya, Tuhan, jadi setelah keluarganya dipulihkan, hartanya dipulihkan, dia tanya, Tuhan, saya mau pergi kemana? Tuhan bilang, pergilah ke Hebron. Dari sini, dia pergi ke Hebron. Ini pusatnya suku Yehuda, wilayah Yehuda, ya, di Hebron. Nah, ketika di Hebron, dia dengar kabar apa? Dia dengar kabar Saul sudah mati. Nah, ini, Saul sudah mati. Yonatan juga mati dalam perang. Ya, mati dalam perang. Di sini, di Hebron, orang-orang Yehuda, tua-tua Yehuda, mengurapi Daud sebagai raja atas Yehuda. Nah, itu. Jadi di sini Daud memerintah sebagai raja di Hebron itu 7 tahun. Ya, 7 tahun dia di Hebron. Di Hebron 7 tahun. 7 tahun di Hebron. Nah, ini eh, perjalanan pelarian dari Daud. Ya, oke. Eh, jadi kita sudah sampai ke situ. Hmm, nanti em, Jumat ini
Jumat ini nggak ada apa-apa kan? Betul ya? Kita masuk seperti biasa ya. Iya Pak, seperti biasa Pak. Ya, seperti biasa. Nanti kita akan selesaikan mengenai tipologi mesianik dalam diri Daud. Yang ini kita akan lanjut. Ya, oke. Hmm. Oh ya. Kepala keluarga. Oke. Ya, baik. Sampai di sini ada yang bertanya. Bukan bertanya sih Pak. Berarti eh, waktu Daud menjadi raja itu banyak perjalanan yang sebelum jadi raja itu banyak perjalanan berarti dilewatinya ya Pak. Betul, betul sekali. Itu menjadi latihan bagi dia juga. Ya. Berarti Jadi eh, kalau Tuhan memilih kita ini berarti banyak tantangan yang kita lewati. em, kalau kalian perhatikan, Daud itu apakah dia ada pendidikan khusus? Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi dia dilatih lewat apa? Lewat kehidupan dia. Nah ini, lewat kehidupan dia. Hal-hal yang dia alami, masalah yang dia alami. Tetapi dia mengalami semuanya itu, dia jalani. Karena apa? Dia berserah sepenuhnya hidup dia di tangan Tuhan. Nah, sama. Kita pun perlu melihat apa yang sedang kita lalui sekarang. Kalian semester 4 kan? Waduh, udah 2 tahun ini. Gimana ya? Masih ada 2 tahun lagi. Ya, kira-kira begitu kan? 2 tahun lagi ya? Iya Pak, 2 tahun lagi Pak. Tak lagi PKL Pak. Nah, jadi ini sudah 2 tahun. PKL-nya entah di mana. Apakah bisa bertahan sampai akhir, gitu ya? Tetapi satu hal yang kalian perlu ingat bahwa kita tidak sendiri. Kalian tidak sendirian. Kalian ada yang menjaga dan menyertai. Sama seperti Daud, senantiasa bertanya, bertanya, ya, bertanya kepada Tuhan, minta bimbingannya. Pasti Tuhan akan menyertai dan membukakan jalan. Iya kan? Nah, selain pada itu, apa? Ada rekan-rekan sekerja, teman-teman, ya, itu bisa saling sharing dan saling menguatkan. Kalian juga punya dosen-dosen yang saya pikir bertanggung jawab untuk kalian dan bersedia untuk membimbing apapun yang sedang dihadapi. Ya, apalagi untuk mendoakan kalian. Nah, sehingga itu suatu hal eh, yang cukup ya, suatu hal yang baik untuk bisa menghadapi tantangan ke depan. Ya. Em, Tantangan yang kita alami, cobaan-cobaan, ujian-ujian itu tidak melebihi kekuatan kita. Nah, tetapi ya siapa yang tahu gitu kan? Jika itu lebih atau bisa gitu. Apakah pas atau nggak bisa tanggung. Nah, itu memang hanya diri kita yang tahu. Tetapi misalnya itu kita pikir itu terlalu berat, jangan lupa untuk membawa, selain membawanya dalam doa, kalian pun bisa membagikannya dengan senior-senior kalian, pemimpin kalian. Ya. Jika kalian ingin apa, ada sesuatu hal yang ingin di-sharingkan, ada hal-hal yang kalian pikirkan dan ingin bicarakan, hmm, ya kalian juga punya nomor saya, gitu ya. Nanti Hendy bisa kasih tahu teman-teman nomor saya jika kalian perlu, ya. Jika kalian perlu ya, ya kalau nggak perlu ya nggak usah. Nah, jika nggak perlu Iya Pak ya. nggak usah. Tetapi eh, saya selama ada bersama-sama dengan Hani atau pernah menjadi bagian dari Hani, eh, merupakan tanggung jawab saya juga untuk memberikan bimbingan bukan hanya lewat materi saja, ya, bukan hanya lewat pelajaran-pelajaran saja, ya, tetapi
jika ada hal yang diperlukan, kalian bisa sampaikan. Ya, sambil berdoa. Jika saya bisa, ya saya membantu sebisa yang saya bisa. Ya, oke? Ya Pak, ya Pak. Ya, oke. Tidak ada lagi yang lain? Tidak ada lagi Pak. Sudah dapat totalnya berapa? Bentar ya Pak. 5.000? Bentar ya Pak, biar ditanya sama kami kayak. Udah diterima emangnya? Belum terima ya? Maksudnya mau ditanya di warung Pak berapa jumlah semua. Tadi kami ngambil dari. Itu anak Sudah ambil belum? Saya sudah Sudah, mau Pak. habis ini. Sudah Pak. Sama kalau begitu. Betulnya. Ya. Baik. Oke, kalau gitu nanti Handy nanti di itu aja. Nanti kasih tahu, ya, kasih tahu seperti apa jumlahnya. Oke Kita, Pak. Makasih ya Pak. sama-sama. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah tempat di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Yes, nggak Karena masuk. kalau Yes. kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Baik. Oke, teman-teman. Sampai ketemu semuanya. Ada Pak. God bless you. Terima kasih banyak Pak. Thank you. Cepat Pak, keluar dulu lah, mau saya Bapak ini keluar Cok. Makasih.